Halo para gabut setiawan dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat selalu, entah itu badannya ataupun isi dompetnya. Aduh, kembali lagi bersama saya Mimin Step. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul New World yang dirilis pada tahun 2013. Mengisahkan seorang polisi yang menjalankan suatu operasi rahasia yang dinamakan dengan New World. Target dalam operasi ini adalah sebuah perusahaan besar yang bernama Gold Moon. Perusahaan ini terbentuk dari beberapa gabungan gangster yang ternama di Korea. Yang pasti, film ini sangat seru apalagi ditambah dengan bumbu-bumbu seperti kriminal, adu domba, serta sogok menyogok. Oke, daripada banyak spoiler di awal, mari kita gaskan aja ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang disiksa karena ia dianggap telah berkhianat. Di situ terlihat pimpinan dari para gangster itu yang bernama Jasung. Lalu, dalam berita televisi terlihat jaksa memutuskan bahwa Seok, pemimpin perusahaan Gold Moon, bebas dari tuntutan penggelapan uang. Namun di saat Seok menuju ke rumahnya, ia harus mengalami suatu kecelakaan karena mobil yang ia tumpangi harus tertabrak oleh truk besar. Setelah kejadian itu, banyak sekali gangster yang berdatangan ke rumah sakit untuk menjenguk Seok. Lalu scene pun berganti ke seorang pria yang bernama Jung Chung yang baru sampai di bandara. Ia adalah teman sekaligus bos dari Jasung. Sesampainya di rumah sakit, Seok dikabarkan meninggal oleh dokter. Hal tersebut membuat para gangster sangat bersedih. Keesokan harinya, diadakanlah acara pemakaman. Terlihat banyak sekali petinggi gangster yang datang di acara tersebut. Kemudian ada anak buah Junggu yang memberitahu bahwa ada intel yang mengawasinya. Lalu si Junggu menghampiri dan menghancurkan kaca mobil itu, sembari berkata siapa yang telah menyuruh untuk melakukan hal ini. Tak berselang waktu lama, datanglah Letnan Kang. Saat itu ia memberitahu bahwa ini adalah anak buahnya. Terjadilah adu mulut antara Kang dan Junggu. Di sisi lain terlihat para atasan polisi yang sedang membahas perusahaan Gold Moon. Yang ternyata perusahaan ini tergabung dari Jail dan Normoon, sebuah gangster terbesar di Korea. Atas meninggalnya Seok, para petinggi polisi berencana akan mengacaukan pemilihan ketua baru dan mengungkap kejahatan sindikat gangster itu. Lalu ada 3 calon baru pemimpin Gold Moon. Yang pertama ada Junggu, direktur eksekutif yang berasal dari Cina. Yang kedua ada Junggu, dia adalah manajer dari Gold Moon. Dan terakhir ada Jang Suke. Para petinggi polisi ini siap untuk melakukan operasi itu walaupun taruhannya nyawa. Scene pun berganti, terlihat Jang Suke sedang mengobrol dengan seorang wanita cantik. Kemudian Jang Suke pergi ke sebuah bangunan tua yang ternyata di dalam bangunan itu terdapat Letnan Kang. Mungkin Anda pun akan terkejut ketika tahu bahwa Jang Suke adalah seorang polisi yang sudah menyamar menjadi gangster selama 10 tahun. Pada saat itu ia menagih janji untuk dipindahkan tugas ke luar negeri setelah Seok mati. Dikarenakan petinggi polisi memiliki rencana baru untuk mengacaukan kepemimpinan Gold Moon. Oleh sebab itu, Jasung tidak akan dipindahkan dulu. Sontak hal itu membuat amarahnya terpancing. Kemudian diadakanlah rapat soal petinggi baru. Mereka sepakat bahwa pemilihan ketua baru akan berlangsung minggu depan. Setelah selesai rapat, Chung meminta Jasung untuk mengawasi perusahaannya karena ia ada urusan di Shanghai mengenai bisnisnya.
Dikarenakan si Chung membutuhkan nutrisi yang sangat banyak, lantas ia mengajak Jasung untuk mencari wanita pengencrit. Keesokan harinya, Chung yang akan pergi ke Shanghai diantar oleh Jasung. Sesampainya di sana, terlihat banyak sekali mata-mata yang memperhatikan mereka. Dan benar saja, setelah beres check-in, Chung didatangi oleh 3 mata-mata yang memintanya untuk bertemu dengan Letnan Kang. Saat itu, Kang memberitahu bahwa ia akan menangkap Jonggu serta memberikan data-data penting soal perusahaan Goldmoon. 그쪽에서 중고를 처리해주게 얘기를 좀 나눌까 해서. Chung yang merasa aneh dikarenakan data-data perusahaan bisa bocor, ia pun mengira bahwa banyak sekali mata-mata di perusahaan Goldmoon. Lantas, ia menyuruh pengacaranya untuk mencari tahu hal tersebut, lalu menyuruhnya untuk menghubungi para gembel Yanbia. Keesokan harinya, Junggu pun harus ditangkap oleh Letnan Kang dengan dugaan penipuan, penggelapan, dan sebagainya. Di sisi lain, para gembel Yanbia pun sampai di bandara. Kemudian terlihat Jasung yang sangat bahagia melihat perkembangan anaknya pada saat di USG. Chung yang baru sampai ke Korea, lantas ia pun bertemu dengan Junggu. Terjadilah perselisihan di antara mereka mengenai data-data perusahaan yang bocor. Junggu menganggap penyebab kebocoran itu disebabkan oleh Chung. Ia juga berjanji akan membunuh Chung. Lalu Chung pergi ke sebuah stadion untuk bertemu dengan Letnan Kang. Saat itu, Chung menyuap Kang agar tidak ikut campur mengenai persoalan di Goldmoon. Kang yang anti suap-suapan menolak permintaan Chung. Saat ia berada di mobil, ia mendapatkan data soal polisi yang telah menjadi mata-mata selama ini. Kemudian, ia menerima telepon masuk dari Jasung. Lantas, ia mengajak Jasung untuk bertemu di sebuah gudang. Di sisi lain, seorang wanita yang selalu bersama Jasung didatangi oleh para gembel Yanbia. Dirasa ia sudah diketahui, lantas meminta Kang untuk menghapus datanya. Sesampainya di gudang, Jasung disambut oleh Chung. Kemudian ia menyuruh Jasung untuk membuka sebuah drum yang ternyata di dalamnya terdapat mata-mata wanita yang selalu bersama Jasung. Sontak hal itu membuat ia sangat terkejut, bahkan keringatnya pun bercucuran begitu deras. Kemudian Chung memberikan data soal mata-mata yang berada di perusahaan Goldmoon. Di sisi lain, Kang bertemu dengan Jonggu. Saat itu, ia memberitahu foto kebersamaannya bersama Chung. Suasana pun menjadi parah ketika Jonggu memberitahu foto itu kepada anak buahnya bahwa Chung telah berkhianat dan siap untuk menyerangnya. Kemudian Jasung bertemu dengan Kang. Ia menanyakan soal tugasnya agar diberhentikan. Dari sini terkuak lagi fakta bahwa Kang telah mendukung Jang Suki sebagai ketua Goldmoon dan Jasung akan dijadikan wakilnya. Kang juga memberitahu bahwa pusat data kepolisian telah diretas. Kemungkinan datanya sudah berada di tangan Chung. Saat Chung sedang berada di parkiran, tiba-tiba ia diserang oleh anak buah Junggu. Walaupun menerima banyak sekali tusukan, Chung mampu bertahan diri.
Di sisi lain, istri Jasung pun harus menjadi sasaran anak buah Junggu. Untungnya ada para polisi yang menjaganya, walaupun ia harus keguguran dikarenakan mengalami shock yang begitu parah. Atas kejadian itu, Jasung tidak bisa apa-apa dan pasrah menerima kenyataan yang begitu pahit ini. Bahkan di saat ia mengunjungi Chung, ia pun tak kuasa menahan air matanya. Sebelum Chung mati, ia berkata bahwa ia memiliki suatu hadiah untuk Jasung di berangkasnya. 말 듣고 이 빙신아. 회사 내방 서랍에 치즈. Dan ternyata hadiah yang dimaksud adalah sebuah data kepolisian Jasung. Keesokan harinya, Junggu pun dibebaskan dikarenakan tidak cukup bukti untuk menahannya. Di sisi lain, Jasung pun pergi bersama Jang Suke. Sesampainya di apartemen, Junggu pun harus meninggal oleh anak buah Jasung. 오늘이 이사의 날이냐? Kemudian Jang Suke yang berniat ingin membunuh Jasung, malah dirinya lah yang harus dibunuh. Tak sampai di situ kebrutalan Jasuke yang mana ia membunuh Letnan Kan dengan cara menyuruh salah satu gembel Yanbia. Dikarenakan tidak ada lagi kandidat lain untuk menjadi pemimpin baru Golmun, maka Jasung langsung diangkat menjadi pemimpin Golmun baru. Di akhir cerita, kita pun diperlihatkan ketika Chung bersama Jang Suke melawan para gangster. Dan saya pun bisa mengambil kesimpulan penyebab Chung tidak membunuh Jasung dikarenakan ia sudah menganggap Jasung sebagai keluarganya sendiri. 많다. 담배. Dan cerita pun tamat.